Selanjutnya kita akan kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sudah sampai kepada bagian kedua dari Fadilatut Ta'allum. Kalau yang bawa kitab ada di halaman 16 jilid 1. Sebagiannya sudah kita sampaikan, sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kita masuk ke paragraf berikutnya, yakni masih menjelaskan tentang hadis dan asar sahabat berkaitan dengan fadilah atau keutamaannya menuntut ilmu. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kalau dihadapkan dua permasalahan, yang satu baik, yang satu tidak baik, itu mudah kita memilihnya. Milih yang mana? Yang baik. Masalahnya suka kita tuh kontroversi, ketika ada dua masalah, dua-duanya baik, milih yang mana? Nah, itu suka mencela kadang kita tuh kalau nggak didasari dengan ngaji akhlak. Misal nih, kita sedang ngaji nih, tiba-tiba datang waktu Isya. Sebagian dari Bapak mengatakan, Pak Ustadz sudah Isya, sholat di awal waktu itu utama. Gitu kan? Ya. Tapi kita ngaji terus. Itu kan dua kebaikan yang saling berhadapan, kita pilih yang mana. Nah, itu yang kadang kita dilema memilihnya. Ya, bahkan tidak sedikit yang satu mencela yang lainnya. Iya enggak? Begitu kan ya? Nah, hal-hal seperti ini sangat banyak, Pak. Sangat banyak didapati dalam masalah agama kita. Makanya wajar kalau di antara kita ada perbedaan. Yang satu baca bismillah kalau mau baca Al-Fatihah, yang satu tidak. Yang baca bismillah mengatakan semua perbuatan yang utama, yang baik diawali dengan bismillah. Sebagian lagi mengatakan, oh saya dengar Nabi tidak baca bismillah saat baca Fatihah itu. Tuh, kadang kita susah memilihnya, Pak. Ya enggak? Apalagi contohnya? Contohnya apa lagi? Puasa lah, besok nih puasa apa? Arafah, apa Tarwiyah atau apa di bulan apa Dzulhijjah, ya. Tiba-tiba di hari saat kita berpuasa, saudara-saudara kita yang dari kampung datang. Ya. Baiknya gimana? Puasa, lanjut, atau menghormati tamu karena tamu kalau nggak ditemani tuan rumah nggak mau makan. Ini kejadian asli, Pak, dialami oleh saya nih, sebagai renungan saja. Temen jamaah haji saya meninggal dunia. Seangkatan saya 2017 meninggal dunia di Gang Dewa. Lalu kita itu kan menyempatkan datang ke sana. Waktunya itu janjian habis maghrib biar pas Isya pulang. Begitu. Itu ditungguin, di antara kita itu ada saja halangannya, sehingga menjelang Isya baru datang. Itu rumahnya pinggir masjid, Pak. Baru saja beberapa menit ngobrol sama tuan rumah, tiba-tiba datang Isya. Itu yang dilakukan tuan rumah apa? Permisi, Pak, mau sholat Isya dulu, udah datang Isya. Menurut Bapak gimana seperti itu? Alhamdulillah. Pulang sambil gondok ya. Ya Allah. Dan itu kenyataan, Pak, ada seperti itu. Satu, menghormati tamu. Yang kedua, sholat Isya berjamaah di awal. Yang utama yang mana? Kita suka dihadapkan seperti ini, Pak. Banyak sekali lah pokoknya. Hanya kita nggak sadar saja, nggak pernah ngumpulin data-data, sehingga nggak sadar bahwa di hadapan kita sering terjadi seperti itu. Maka salah satu tujuan kita mengaji ini adalah bukan hanya menerima ilmu, juga pengalaman yang dilakukan oleh para ulama dulu yang ahli ilmu. Bagaimana nih sikap mereka saat-saat menghadapi situasi seperti ini. Bagi orang yang cinta mereka, itu kita pasti mencontoh mereka. Jangan berkecukupan atau merasa cukup dengan konteks hadis yang hanya dipahami oleh sebagian kita, bukan ahli hadis lagi. Ngakunya sok hadis. Belum lama juga nih di masjid itu, Pak, di gang saya.
Harinya hari apa ya? Waktu itu kalau nggak salah hari libur deh, hari Ahad. Di antara jamaahnya ada yang meninggal dan kebetulan rumahnya tetangga saya. Kemudian disolatkan di situ sholat jenazahnya. Karena masjid itu umumnya adalah bermadhab salafi, tapi yang ngurus jenazahnya bermadhab NU lah gitu ya, NU atau bermadhab Ahlussunnah orang-orang Betawi nyebutnya. Dan kebetulan juga yang ngurus jenazahnya orang Betawi. Ya biasalah sama dengan NU, habis selesai sholat kan ada zikir. Ada baca Fatihah atau baca ayat kursi atau baca lillahi ma bisamad dan seterusnya. Bahkan ada doa bersama juga. Itu setelah sholat begitu imamnya mimpin seperti itu. Ini ada 3 orang di depan. Anak-anak muda yang nggak sependapat kalau hal seperti itu baik menurut mereka. Mundur Pak, mundur itu maksudnya kabur. Kabur dari barisan, keluar. Dalam hati, apakah ini termasuk orang yang tidak punya toleransi terhadap sesama agama? Apakah orang ini baik menurut agama? Saya juga lagi terus membanding-bandingkan letak salahnya di mana, kalau salah, letak benarnya seperti apa gitu. Sebagian kita berpendapat itu orang nggak ada toleransinya. Bo iyo diem dulu, kayak jangan buru-buru kabur. Ya enggak? Itu yang seperti itu saya contohkan sebagai kasus dilema ketika ada di hadapan kita 2 kebaikan. Pilih yang mana, itu akan menentukan kita ini sebagai siapa. Sebagai orang yang demokratis atau sebagai orang yang statis, saklek, atau bagaimana. Nah tinggal ya dikembalikan kepada kita. Mau pakai logika, pakai ilmu, pakai perasaan, atau pakai taklid. Taklid itu mengikuti kebiasaan ulama dulu. Nanti akan saya contohkan di kasus ini, di bab ini ada, di antaranya ada ya. Baik, kita mulai. Wa amal asar, adapun kaul sahabat. Jadi kaul sahabat, kaul tabi'in disebutnya asar. Kalau kaul nabi disebutnya akhbar atau hadis atau sunnah, banyak kalau nabi. Tapi yang umum dipakai oleh orang-orang ahli ilmu seperti Imam Al-Ghazali itu menyebutnya akhbar. Jadi kaul-kaul nabi, hadis-hadis nabi, amaliyah-amaliyah nabi masuk ke dalam akhbar. Kalau para sahabat dan tabi'in generasi setelah nabi namanya apa? Asar. Ya, asar itu berarti kaul sahabat, perbuatan sahabat yang hasil kesimpulan dari pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis Nabi. Kalau hadis Nabinya jelas, kalau ayatnya jelas. Tapi ketika itu bagaimana kita menyikapinya di dalam situasi di mana hadis dua-duanya baik, tapi kita mengamalkan yang mana? Nah, pakai asar. Asar nggak ada. Ayo kita ikuti ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh nggak ada, ya ikuti ulama terdekat. Ulama yang paling soleh di antara yang kita kenal, itu namanya taklid. Ya, taklid seperti itu, dalam posisi seperti itu, ya kita wajib Pak. Sebagai orang awam wajib taklid, jangan disebutnya sok pinter. Kecuali kita memang orang yang alim, maka nggak boleh taklid kalau orang alim. Imam Ahmad walaupun muridnya Imam Syafi'i nggak boleh taklid. Imam Syafi'i walaupun muridnya Imam Malik nggak boleh taklid karena mereka dua-duanya sudah alim alamah. Ya kalau kayak kita, alim bukan, alamah bukan, hafal hadis juga awalnya doang, ujungnya doang, kok masih nggak mau taklid juga, mau ikut siapa? Ya. Nah, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu an, di sini Ibnu Abbas berkata begini. Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku merasa hina saat aku menjadi seorang murid, dan aku saat
dan aku merasa mulia saat aku menjadi orang yang dicari. Berarti orang yang dicari itu bukan murid, berarti guru. Aku merasa mulia saat aku menjadi seorang guru, seorang pengajar. Aku menjadi hina saat aku menjadi seorang apa? Murid. Ini pelajaran bagi kita. Kalau jadi murid, jangan merasa agung, merasa mulia di hadapan guru. Walaupun Bapak sudah jadi gubernur, walaupun Bapak sudah jadi apalah yang lebih tinggi dari itu. Ini kadang gubernur bukan, camat bukan, ya, mentang-mentang orang kaya gitu. Udah lagunya kayak orang lebih kuasa di hadapan gurunya. Itu nggak berkah, Pak. Ini tidak berkah dari sisi ilmu. Kalau ilmu sudah tidak berkah, nanti mengamalkannya males. Bahkan akan hilang dari akal pikirannya, dari hatinya. Kalau ilmu nggak berkah seperti itu. Hinakan diri ini kalau kita menjadi seorang murid. Ya bukan hanya pejabat, Pak, santri juga sama. Santri kalau sudah jadi kiai, nggak mentang-mentang jadi kiai, nggak mentang-mentang muridnya jamaahnya banyak. Begitu sowan ke guru, ya pengalaman jamaahnya disampaikan, diagung-agungkan gitu ya. Itu namanya su'ul adab juga. Karena gurunya sampai saat ini masih ngajarin alif, jabar a, ba, fathah ba, dan seterusnya, masih ikro mulu misalnya. Seakan-akan ngajarin gurunya, "Mbok yo jangan ngajarin ikro mulu." Nah itu murid songong namanya. Gak berakhlak. Hinakan diri ini di hadapan guru. Itu kata Ibnu Abbas. Kalau sudah menjadi alim, ya menjadi alim, nanti dimuliakan. Bukan merasa mulia, tapi akan dimuliakan oleh muridnya, oleh jamaahnya. Tapi kalau merasa alim, nah justru direndahkan oleh Allah. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Malikah rahimahullah, berkata juga dalam hal ini Abi Malikah, "Ma ra'aitu misla Ibni Abbas." Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Ketika aku memandang wajahnya, aku melihat Ibnu Abbas orang yang paling tampan. Wa idza takallama fa'arabban nas lisanan. Ketika dia bicara, aku melihat beliaulah yang paling fasih saat bicara, tertata kata-katanya dengan rapi. Wa idza afta fa aktsarun nas ilman. Maka ketika beliau berfatwa, aku melihat dialah manusia yang paling banyak ilmunya. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah masih Bani Hashim. Masih apa disebutnya? Keluarga Nabi, ahli bait, masih termasuk ahli bait. Kalau dzurriyyah kan anak cucu. Kalau ahli bait itu ya Bani Hashim, Bani Muthalib itu ahli bait. Masih ahli bait. Abbas itu paman Nabi, berarti kalau Ibnu Abbas anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Berarti apanya Nabi itu? Sepupu, sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga sepupu Nabi. Abbas sepupu Nabi. Beliau itu sangat luar biasa alim, sahabat yang alim. Begitu pula bukan hanya alim, tapi adalah ahli baitnya Nabi. Sehingga ada kisah yang menarik, Pak. Saya terkagum dan ingin mencontoh kasus ini. Yaitu saat beliau mengetahui Ibnu Mas'ud sedang ngajar, ya, mau ngajar, ketemu di jalan, lalu kemudian saling mempersilahkan masuk duluan ke masjid. Begitu Ibnu Mas'ud mengalah karena beliau usianya paling tua dengan Ibnu Abbas, maksudnya dibanding Ibnu Abbas, maka kemudian dibalik sandalnya, Pak, oleh siapa? Oleh Ibnu Abbas, dibalik sandalnya biar Ibnu Mas'ud kalau keluar dari masjid itu sudah siap, nggak repot-repot bolak-balik badan. Nah itu dicontoh oleh para santri itu, termasuk santri-santri guru saya begitu, luar biasa. Ada tamu, ada kiai, udah sandalnya tuh sudah posisi kebalik. Itu namanya salah satu menghargai guru. Dan itu ada nilainya luar biasa. Ada disebutnya karomahnya, ada fadilahnya.
Lalu begitu pula Ibnu Mas'udnya kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas, jangan. Kata Ibnu Mas'udnya, inilah yang diajarkan Rasul kepada kami untuk ahli baitnya. Begitu jawaban Ibnu Mas'udnya. Ibnu Abbasnya juga jawab, inilah yang diajarkan Rasul kepada saya untuk orang yang alim, yang menjadi guru-guru kami. Nah, itu sama-sama ulama tuh, dua-duanya sama-sama ulama. Ya, sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Syekhuna Khalil Bangkalan. Begitu juga luar biasa akhlak mereka. Sehingga jangankan kata-katanya, perbuatannya saja jadi ilmu. Ya, perbuatannya jadi belum berkata-kata tuh. Perbuatannya sudah jadi ilmu. Jadi saat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muda itu ngajinya ke Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Begitu selesai ngaji tamat, katakanlah pindah ngajinya ke Mekah. Ya, sampai di sana jadi ulama di Mekah, pulang ngajar hadis, meneruskan pesantren ayahnya. Itu mendengar Hasyim Asy'ari muda ngajar hadis Bukhari, Mbah Khalil selaku gurunya datang, Pak, ingin ikut ngaji kepada muridnya. Begitu ketahuan ada santrinya adalah gurunya, itu disamperin, jangan sama santri, jangan di sini tempat guru, katanya di sana, di rumah saya, katanya gitu. Maksudnya nggak boleh nginep sama santri, makan bareng sama santri karena nggak enak, dia adalah gurunya. Masa guru kayak apa namanya, kayak hina sekali gitu rasanya. Tapi enggak, katanya, Sim, saya tuh murid, katanya, izinkan saya lah di sini. Gitu. Kalau Mbah Hasyim masuk masjid, dia dibalik sandalnya oleh Mbah Khalil biar keluar. Itu cara memuliakan guru. Itu bukan hanya itu ya, banyak. Itu contoh yang kelihatan saja. Padahal beliau gurunya, tapi begitu menjadi muridnya mau memperlakukan guru seperti itu, ya. Apalagi makannya, Pak. Kalau makan nggak mau mendahului gurunya. Dihidangkan makanan, gurunya belum menyuap, ya belum berani kalau orang dulu. Ya sama orang sekarang juga sih begitu ya. Gitu. Makan di nampan. Ya udah maulid gitu ya. Aduh, dagingnya apanya udah keduluan muridnya, gurunya belum nyantap. Nah, itulah orang sekarang, mendahulukan ilmu, mengabaikan atau mengakhirkan adab. Itu diperhatikan oleh ulama-ulama dulu seperti itu. Jadi Ibnu Abbas seperti itu, ulama yang menjadi perhatian para ulama setelahnya dari kalangan tabi'in. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Ibnul Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubul ilma kaifatad nafsah ila mukarramah. Aku kagum pada orang yang tidak mencari ilmu, bagaimana dia akan menjadi orang yang mulia padahal ilmunya nggak ada. Jadi bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, seakan-akan dia sudah menjadi orang yang mulia. Lengser dia dari jabatannya kalau nggak ada ilmunya, Pak. Sedih. Yang biasa dihormati, biasa disanjung, begitu lengser, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, itu kalau tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, semakin tua semakin terpancar kewibawaannya, semakin dikagumi dewasaannya, kebijaksanaannya dan lain-lain. Kalau orang mengutamakan ilmu. Itu Ibnu Mubarak heran pada orang yang tidak mencari ilmu, karena bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kemuliaan. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian hukama, bukan ulama, hukama, sebagian hukama, inilah arhamu rijalan ka rahmati li ahadi rajulain. Aku tidak menyayangi seseorang seperti aku menyayangi pada salah satu dari dua orang. Rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Yang pertama adalah seseorang yang mencari ilmu tapi dia tidak sampai paham. Aku sayang, kasihan gitu.
Kalau punya uang banyak mas saya kasih, biar rajin nyari ilmu. Jangan berhenti. Sayangnya Ibnu Mubarak, orang-orang yang ahli hikmah pada orang-orang yang ngaji tapi nggak pinter-pinter. Wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuh. Yang keduanya orang yang paham dengan ilmu tapi tidak mencarinya. Orangnya cerdas tapi tidak mau ngaji. Orangnya cerdas tapi tidak mau pesantren. Pesantren kalau nakal, nah itu saya yang disayangkan. Pesantren loh kalau nakal di pesantrenin. Jadi pesantren itu tempat pelarian anak-anak nakal. Ya kalau cerdas enggak, kamu nggak usah, jangan pesantren. Kalau cerdas UGM, ITB, UI ke sana arahnya. Waqala Abu Darda, berkata Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi juga, dari kalangan muhajirin Madinah. Beliau adalah orangnya, kalau menurut para tabiin itu orangnya buta. Satu, udah buta hitam, udah gitu hidungnya juga ya nggak mancung, nggak umumnya kayak orang Arab. Kemudian tidak gitu tangannya juga pengkor. Tapi alim, alama, menjadi rujukan para pencari ilmu saat itu. Termasuk Al-Imam Ghazali banyak juga mengutip pendapat-pendapat sahabat Abu Darda. Apa kata beliau? La'an ata'allama mas'alatan ahabba ilayya min qiyamil lailah. Aku sungguh katanya lebih aku cintai belajar satu permasalahan, satu teori dalam ilmu daripada aku sholat malam. Jadi aku lebih suka ngaji, mudahnya begitu kalimatnya. Aku lebih suka ngaji daripada aku sholat malam. Karena sangat utamanya ilmu. Tapi jangan juga gara-gara ngaji nggak sholat subuh. Itu kelewatan kalau begitu. Ngajinya terlalu banyak pernik-perniknya. Ya kan? Iya, udah ada sholawatannya, ada petasannya, udah gitu makannya banyakan, tidurnya kepulusan, gak sholat subuh, itu kelewatan yang seperti itu. Wajar-wajar saja ngaji itu satu bab juga, kalau niat ngaji mah betah, kalau betah maksudnya dapat. Kadang yang banyak kan ininya, pernik-perniknya, ya, udah sambutan, sholawatannya, ganti-ganti sampai 2 jam. Ngajinya nggak ada. Begitu ngaji pada kabur. Ya, yang main hadrohnya. Waktunya ngaji tiba, keluar. Tuh, namanya nggak bisa, disebutnya, menyikapi bagaimana yang utama yang harus dilakukan. Makanya kata Abu Darda, aku lebih suka mengaji satu permasalahan dalam ilmu daripada aku mendirikan qiyamul lail. Kenapa? Masalahnya dicari jawaban oleh para ulama, ternyata jawabannya adalah karena dengan demikian manfaatnya lebih kepada untuk umat daripada sholat malam yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Wa qala aidan kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an wala takun rabbi fatuhlik. Jadilah kamu seorang yang berilmu atau yang mencari ilmu atau yang mendengarkan ilmu. Jangan jadi orang yang keempat, yaitu orang yang tidak menjadi pengajar, tidak menjadi pembelajar, tidak juga menjadi pendengar. Di mana adanya mereka yang enggak hadir di majlis taklim, dengar, dekat, dengar, tapi nggak hadir. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Sakit, enggak tuh sehat. Ya kan? Sehat. Apalagi alasannya? Apa alasannya? Lapar. Dia pengen santai aja. Males lah, gampang males ya. Malu juga bisa. Hati-hati tuh alasan-alasan itu. Jangan sampai nanti ditunjuk-tunjuk sama Allah nanti di sana.
Alasan kayak gitu aja jadi alasan. Padahal dekat, padahal sehat. Iya, saat itu saya sibuk. Masa sibuk tiap malam Senin? Sibuk malam Senin. Ya kalau kayak kita yang tua-tua nih ngaji niatnya ibadah aja ya. Iya udah. Pahalanya luar biasa Pak. Banyak nggak tahu aja. Kalau tahu mah pada nyari kali. Nah, ini diantaranya nih. Keterangan-keterangan dari para ulamanya seperti ini. Nah kemudian nih ada yang menarik nih. Yang saya bacakan dulu deh. Takut kelewat lagi. Waqala Ibnu Abdul Hakam. Berkata seorang ulama muridnya Imam Malik. Namanya Ibnu Abdul Hakam. Rahimahullah. Kata beliau begini. Dengarkan nih Pak. Bagus nih. Kuntu inda Malik aqra'u alaihil ilma. Aku saat itu sedang di hadapan Imam Malik ngaji. Ngaji membacakan ilmu. Kalau di istilah pesantren namanya sorogan. Hafal hadis di apa namanya? Di apa namanya? Disorogin gitu ya. Ditahriz atau dikuatkan hafalannya gimana kalau hafalan Quran ya diajukan ke gurunya gitu. Begitu juga ini Imam Syekh Ibnu Abdul Hakam ke Imam Malik. Fadaholat duhru. Maka kemudian masuk waktu duhur. Fajama'tul kutuba li usolliya. Lalu aku kumpulkan kitab-kitab karena tujuanku mau sholat. Lalu faqala Malik, berkata Imam Malik begini, ya hadza malladzi kumta ilaihi fi afdhala mimma kunta fihi idza sahatin niyah. Saudara, apa yang sedang kamu lakukan saat ini ya, itu tidak kalah mulianya dengan apa yang saudara sangkakan yang akan kamu kerjakan. Begitu kata Imam Malik, jika niatmu baik. Maksudnya apa? Ngaji yang sedang kita lakukan ini tidak kalah utamanya dengan yang kamu sangka sholat berjamaah duhur di awal waktu itu lebih utama. Begitu Pak. Jadi udah mulai apa? Terang benderang tuh jawabannya. Apalagi sholat isya yang begitu lama waktunya. Kan masih lama Pak waktu sholat isya. Sampai kapan? Kalau madhab Imam Syafi'i sampai menjelang subuh. Kalau madhab imam yang lain, termasuk Imam Malik, sampai mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu tengah malam. Ya katakan jam 12, masuk isya jam 7. Jam 7 ke 12 itu berapa jam? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 jam. Kalau 5 dibagi 3, 1,5 kurang lebih ya. Kita sholat di jam 8, itu masih kategorinya di awal waktu. Di awal waktu Pak. Sudah lewat dari jam 8 itu masuknya di tengah waktu. Kalau waktu isyanya berakhir jam 12. Kalau sudah jam 11 namanya kita sudah sholat di akhir waktu. Kadang orang taunya awal waktu saja, nggak pernah menghitung mana tengah waktunya, mana akhir waktunya. Sehingga begitu pemahamannya. Yang lebih parah lagi, diprotes gurunya. Ustadz, udah isya. Udah isya gitu. Tuh, itu yang begitu-begitu tuh Pak, namanya dilema kita memahami apa kesimpulan ilmu di mana dua-duanya utama. Sholat di awal waktu utama, ngaji juga utama. Saat itu seperti apa sikap kita? Ternyata Imam Malik mengajarkan ikuti dulu ngaji sampai betul-betul tidak menguras waktu, menghabiskan waktu sholat. Kalau memang menghabiskan waktu sholat ya nggak utama Pak, karena sholat tetap adalah yang paling utama. Ya, apalagi sampai tidak sholat ya salah, itu namanya apa disebutnya, pakai baju nggak pakai celana ya sama aja kelihatan. Ya jadi begitu Imam Malik mengajarkan seperti Imam Sayyidina Ali juga pernah punya kasus seperti ini ya, dimana ada seseorang yang keberatan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ternyata setelah Sayyidina Ali sampaikan bahwa ngaji itu tidak kalah utama dengan yang saudara sangkakan. Tadi
Sahabat Abu Darda juga mengatakan, aku lebih suka ngaji daripada sholat sunnah malam. Begitu. Bukan berarti meninggalkan sholat sunnah malam, bukan. Kalau ada dua hal yang berbenturan, yang bentrok, yang dua-duanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan, hanya salah satunya, maka lebih milih sholat malam. Lebih milih bahas masalah dalam pengajian. Kalau Bapak sih nggak pernah punya kasus seperti ini, Pak. Nggak punya kan ya? Ngajinya sebentar. Kalau orang dulu, Pak, ngaji itu sampai subuh. Iya, ini gimana nih masalah nih? Oh ya, misalnya bahas masalah wali nikah. Ini gimana nih? Bapaknya ada tapi nggak mau waliin. Cari hadisnya gitu. Atau kasus yang lainnya seperti haid, dibahas, didiskusikan sampai larut malam. Tuh, Abu Darda lebih memilih menyelesaikan masalah daripada sholat malam. Itu artinya bahwa dalil ini menunjukkan bahwa ngaji adalah tidak kalah utamanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa qala Abu Darda berkata lagi, man ra'a annal guduwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqli. Kata beliau, siapa yang berpendapat bahwa pagi-pagi berangkat menuntut ilmu itu bukan jihad, maka dia termasuk orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya dan lemah akalnya. Berarti kalau begitu, pergi berangkat menuntut ilmu itu termasuk jihad. Maka orang yang menuntut ilmu lalu meninggal, itu alhamdulillah, Pak, meninggalnya mati syahid. Apakah ngajar ilmu, apakah mencari ilmu, sama dua-duanya dapat kemuliaan ilmu, ya. Jadi ini cukuplah menjadi dalil bagi kita, bukti bahwa Imam Ghazali mengajarkan kepada kita asar-asar sahabat, akhbar-akhbar Nabi dan ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa menuntut ilmu atau ngaji atau menjadi seorang santri itu ada kemuliaan tersendiri, walaupun gurunya nggak begitu pinter. Coba kita analogikan seperti ini. Anak wajib berbakti nggak kepada orang tua? Wajib, selama perintahnya tidak menyalahi agama, tidak maksiat. Wajib ditaati, wajib dihormati. Pertanyaannya, apakah karena orang tua itu pinter, alim, soleh? Bukan, Pak. Bukan karena orang tuanya alim soleh, bukan. Tapi memang tugas kita sebagai anak, begitulah kepada. Jadi anak yang seperti itu nanti dapat derajat kemuliaan. Begitu juga santri kepada gurunya. Bukan karena gurunya alim, bukan gurunya pinter, bukan. Kan memang santri punya derajat mulia bila mana mau memuliakan gurunya. Maka jangan heran, Pak, kalau ada murid kadang lebih alim, lebih mulia daripada gurunya. Ada, banyak kejadian seperti itu. Ya, karena gurunya berhenti jadi guru. Gurunya maksiat, sementara santrinya terus ngulik ilmunya. Suatu saat ketika dua-duanya sudah tua, ternyata ilmunya lebih bermanfaat muridnya daripada gurunya. Itu kejadian seperti itu. Jadi ada santri lebih mulia daripada gurunya, itu terjadi bukan karena murid itu dapat kemuliaan bukan karena gurunya alim, bukan. Iya, memang ada salah satu penyebabnya, iya ada. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Penyebab seseorang menjadi mulia manakala jadi santri karena dia mampu memuliakan gurunya, mampu menghormati gurunya. Walaupun gurunya lebih muda, walaupun gurunya tukang cetak bata, ya. Kalau di kampung saya waktu kecil, ya luar biasa lihat pemandangan di mana para santri yang sudah jadi orang itu tidak lupa pada guru-gurunya yang ngajarin itu tadi Iqra. Kalau sekarang dulu namanya alif-alifan, ya, nyebutnya alif-alifan, turutan, ada yang nyebut juz amma, ya, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa, a ba ta sa, gitu kan.
Kalau dulu, sekarang alif fathah, ba fathah, ta fathah itu sudah lebih tertib, lebih nasionalis karena memang awalnya fathah. Kalau di Sumatera dulu, saya punya murid dari Sumatera nggak kenal fathah, kenalnya di atas, alif di atas, a, ba di atas, ba gitu. Jadi bukan fathah lagi. Yaitu perbedaan metode namanya, nggak harus sama kalau itu. Yang penting bacaannya sama. Nah, guru-guru seperti itu usahakan jangan dilupakan karena mereka adalah orang yang pertama kali berjasa kepada kita. Jangan sampai datang guru baru lebih terkenal, lebih bagus pakaiannya, ya lupa. Kita kasih mereka harta yang banyak, guru yang pertamanya ya cuman 50.000, yang itu bisa 5 juta. Nah, itu kebalik-balik. Yang seperti itu tidak akan menjadi lebih mulia, ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita tambah taat, tambah takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus jangan berhenti, jangan bosan-bosan ngaji, dan tidak harus di sini, tidak harus juga di malam Senin. Pokoknya idealnya kalau rumah dekat masjid, rumah dekat musola, ya hidupi masjid, hidupi sholat. Jangan gara-gara nggak ditunjuk jadi imam pergi itu nyolatin di tempat lain misalnya, ya berarti sholatnya karena jadi imam gitu, nggak jadi pengurus, nggak sholat di sini. Ya Allah, yang seperti itu masih banyak juga, bukan hanya di kalangan orang awam, di kalangan ulama, ya di kalangan santri juga ada juga, Pak. Saya perhatikan tuh, ada masjid dijadwal imamnya 2, ya, imamnya 2. Terus gitu, kalau dia imam, dianya nggak sholat di masjid. Kalau ini imam, dia nggak sholat di masjid gitu, Pak. Kok nggak sholat di masjid? Ada dia ini, kayak gitu jawabannya. Jadi sholatlah di masjid bukan karena jadi imam. Itu kadang begitu. Kalau di kalangan para awam sih masih pantas gitu. Kalau di kalangan orang alim masih terjadi seperti itu. Dia nggak sholat di masjid gara-gara sudah ada imamnya. Kan bisa jadi makmum, ya, begitu. Atau yang lainnya lah. Muadzin ambil alih, berkiprahlah di masjid itu sesuai dengan kemampuannya. Ya apa saja, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Insya Allah dengan demikian nanti kita akan menjadi orang yang mulia, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di hadapan Allah itu tidak mengharap mulia di hadapan manusia. Orang-orang menghormati syukur tidak mengapa, yang penting di hadapan Allah sebagai orang yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang mau tanyakan silakan. Ada? Cukup? Baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini Allah berikan pemahaman dan kemampuan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idhi bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.